Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nomor 1, Anda merupakan karyawan baru di sebuah perusahaan. Suatu hari Anda ditugaskan untuk menjadi customer service yang akan melayani banyak nasabah. Ternyata pada hari itu, perusahaan sangat sepi sehingga Anda memutuskan bermain handphone seperti ketika Anda berada di perusahaan lama. Teman Anda pun menegur karena hal tersebut tidak boleh dilakukan selama jam kerja. Apakah sikap yang akan Anda lakukan? A. Terus bermain handphone secara diam-diam karena belum ada nasabah. B. Segera mematikan handphone dan fokus menunggu nasabah. C. Segera mematikan handphone dan berbicara dengan customer service lainnya dengan mencoba untuk mempelajari peran mendalam terkait customer service. D. Meminta izin untuk terus menggunakan handphone karena harus aktif di sosial media. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah mengelola perubahan. Perubahan budaya kerja di setiap perusahaan sangat wajar terjadi sehingga dibutuhkan kesadaran dan kemampuan adaptasi dengan cepat dan mengikuti SOP yang telah ditentukan oleh perusahaan tempat bekerja. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Segera mematikan handphone dan berbicara dengan customer service lainnya dengan mencoba untuk mempelajari peran mendalam terkait customer service. Nomor 2, Anda dimutasi ke sebuah perusahaan yang memiliki perbedaan budaya dari tempat kerja Anda sebelumnya. Suatu hari atasan Anda meminta untuk Anda lembur kerja. Bagaimanakah sikap yang akan Anda ambil? A. Meminta maaf kepada atasan karena tidak bisa lembur kerja. B. Merekomendasikan teman yang lain untuk lembur kerja. C. Menolak secara langsung karena sebelumnya tidak pernah lembur kerja. D. Menerima perintah atasan dengan senang hati dan memahami bahwa arahan yang diberikan sebagai tantangan di dunia kerja. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah kemampuan dalam mengelola perubahan, di mana di dalam dunia pekerjaan kita harus mampu untuk bisa beradaptasi dimanapun kita berada. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Menerima perintah atasan dengan senang hati dan memahami bahwa arahan yang diberikan sebagai tantangan di dunia kerja. Nomor 3, saya merupakan seorang wakil ketua yang memimpin rapat di sebuah forum. Pada saat itu dibutuhkan keputusan dengan cepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Namun di waktu yang bersamaan ketua saya tidak hadir. Bagaimana sikap saya? A. Menunda pengambilan keputusan sebelum ada ketua. B. Menghubungi ketua segera dan memintanya untuk memutuskan. C. Mengambil keputusan dengan segera karena sudah diamanahkan oleh ketua. D. Berdiskusi dengan ketua tentang permasalahan yang ada di forum dan meminta untuk memutuskan. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah pengambilan keputusan. Sebagai seorang wakil ketua dalam memutuskan suatu permasalahan, maka sebaiknya berdiskusi dengan ketua terlebih dahulu dengan cara berdiskusi. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Berdiskusi dengan ketua tentang permasalahan yang ada di forum dan meminta untuk memutuskan. Nomor 4, suatu hari saya didiagnosa oleh dokter menderita penyakit yang tidak bisa membiarkan saya kelelahan. Padahal pekerjaan saya di kantor terbiasa mengerjakan banyak tugas. Bagaimana sikap saya? A. Mengundurkan diri dari perusahaan. B. Fokus berobat untuk kesembuhan diri. C. Berdiskusi dengan atasan untuk memberikan saya beban kerja yang ringan. D.
Segera mencari pekerjaan yang baru. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah pengambilan keputusan. Sebelum memutuskan sesuatu, sebaiknya berdiskusi dengan atasan agar diberi solusi dari permasalahan yang ada. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Berdiskusi dengan atasan untuk memberikan saya beban kerja yang ringan. Nomor 5. Suatu ketika saya ditawarkan untuk menjadi mentor untuk karyawan yang kurang memahami posisi finance. Saya mempertanyakan terkait benefit yang akan saya dapatkan. Ternyata saya akan mendapatkan promosi jabatan. Bagaimanakah sikap saya? A. Mengambil kesempatan tersebut untuk mendapatkan jenjang karir yang baik. B. Menolak kesempatan tersebut dan hanya fokus kepada tanggung jawab utama saya. C. Meminta waktu untuk memikirkan hal tersebut sebelum memutuskan. D. Meminta benefit lebih jika mengambil kesempatan ini. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah pengambilan keputusan. Ketika mendapatkan kesempatan, maka sebaiknya segera diambil. Karena kesempatan biasanya tidak datang dua kali, jadi jawabannya yang tepat adalah A. Mengambil kesempatan tersebut untuk mendapatkan jenjang karir yang baik. Nomor 6. Ibu saya menentang saya untuk melanjutkan pendidikan S2 saya di luar negeri dan meminta saya untuk mengikuti seleksi CPNS. Padahal berkuliah di luar negeri merupakan impian saya sejak dulu. Bagaimanakah sikap saya? A. Mengikuti perkataan ibu saya. Karena takut jika ibu bersedih. B. Bersikeras untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. C. Saya merelakan semua mimpi saya dan berfokus berkarir di dalam negeri. D. Mengusahakan untuk mengikuti tes CPNS agar ibu saya senang. E. Merasa depresi karena beban yang diberikan oleh ibu, jadi jawabannya yang tepat adalah D. Mengusahakan untuk mengikuti tes CPNS agar ibu saya senang. Nomor 7. Ketika ada demo di antara mahasiswa karena kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan kebudayaan yang luhur, maka sikap saya adalah A. Ikut serta dalam kegiatan demo dan memperjuangkan hak rakyat. B. Hanya memantau dari media sosial saja. C. Berasumsi bahwa para mahasiswa terlalu berlebihan. D. Mendukung kebijakan pemerintah. E. Berusaha memviralkan berita tersebut melalui konten yang saya buat. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah kepekaan terhadap konflik. Ketika terjadi penyimpangan terhadap penyelewengan kekuasaan, maka sebagai mahasiswa yang diharapkan menjadi penggerak dan pembawa perubahan sudah semestinya membela hak-hak rakyat. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Ikut serta dalam kegiatan demo dan memperjuangkan hak rakyat. Nomor 8. Suatu hari saya melihat jadwal shift untuk bulan Desember. Saya melihat bahwa jatah untuk libur saya tidak ada. Bagaimanakah sikap saya seharusnya? A. Bersikap bad mood ketika berada di kantor. B. Menyampaikan keluh kesah saya secara langsung kepada rekan yang membuat jadwal. C. Mengklarifikasi dan memastikan jadwal sudah benar atau tidak. D. Saya tidak peduli karena saya sangat suka bekerja. E. Meminta rekan kerja untuk segera melakukan revisi. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah kepekaan terhadap konflik. Ketika berada di situasi di atas, maka sangat penting untuk berkomunikasi secara baik-baik dengan rekan kerja untuk menghindari konflik atau kesalahpahaman. Jadi jawabannya yang tepat adalah C.
mengklarifikasi dan memastikan jadwal sudah benar atau tidak. Nomor 9, saya sering membantu ketika sepupu saya sedang kesusahan atau sedang sakit. Namun, ketika sembuh dia sama sekali tidak berterima kasih atau mengingat jasa saya. Bagaimanakah sikap saya seharusnya? A. Merasa kecewa dan tidak dihargai. B. Tidak akan membantu sepupu saya lagi ketika sakit. C. Berusaha untuk berprasangka baik dan meredam konflik di dalam hati. D. Berpikir positif, mungkin sepupu saya memang berwatak demikian. E. Mengingatkannya untuk berterima kasih. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah kepekaan terhadap konflik. Konflik batin sering terjadi ketika ekspektasi dan realita tidak berjalan dengan sinkron. Hal tersebut bisa membuat kita menyesali perbuatan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu dibutuhkan kepekaan terhadap konflik yang terjadi pada diri sendiri. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Berusaha untuk berprasangka baik dan meredam konflik di dalam hati. Nomor 10, saya merupakan freelancer yang memiliki waktu yang fleksibel ketika ingin bekerja. Suatu ketika saya mendapatkan tawaran bekerja di kantor dan gaji yang saya dapatkan tidak lebih banyak dari seorang freelancer. Bagaimanakah sikap saya seharusnya? A. Mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan passion saya dalam bekerja. B. Tetap menjadi freelancer karena tujuan utamanya adalah uang. C. Meminta waktu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu. D. Saya memilih bekerja di kantor. E. Saya menolak tawaran bekerja di kantor. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah kepekaan terhadap konflik. Konflik batin sering terjadi ketika kita dihadapkan pada dua pilihan yang berseberangan dan meminta kita untuk memilih salah satunya. Maka untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya kita menyesuaikan kebutuhan dan passion yang kita miliki. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan passion saya dalam bekerja. Nomor 11, ketika melewati lampu merah saya melihat seorang badut kecil yang sedang menari dan bernyanyi. Tiba-tiba saya teringat adik saya yang ada di kampung. Bagaimanakah sikap saya seharusnya? A. Memberikan semangat kepada adik tersebut. B. Menyarankan adik tersebut untuk kembali bersekolah. C. Berpura-pura tidak melihat. D. Tersenyum ke arah badut kecil tersebut. E. Memberikan beberapa uang yang saya punya untuk membantu adik tersebut. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah empati. Ketika berada pada posisi di atas, maka cobalah untuk menempatkan diri Anda di posisi anak tersebut. Betapa sulitnya untuk bisa survive di kehidupan ini. Jadi jawabannya yang tepat adalah E. Memberikan beberapa uang yang saya punya untuk membantu adik tersebut. Nomor 12, ayah saya memeluk saya bahkan meneteskan air matanya ketika mengetahui bahwa saya lolos beasiswa untuk melanjutkan S2. Bagaimanakah sikap saya seharusnya? A. Bersikap biasa saja karena saya mengetahui potensi diri. B. Membalas pelukan ayah saya dan berkata bahwa semua ini berkat ayah juga. C. Tidak bereaksi apa-apa karena saya gengsi. D. Segera melepaskan pelukan ayah. E. Saya hanya menangis. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah empati. Ayah merupakan sosok yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
Ketika ayah menangis akan pencapaian kesuksesan kita, maka sudah sepatutnya kita memberikan balasan yang menunjukkan bahwa kita respect dengan ayah. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Membalas pelukan ayah saya dan berkata bahwa semua ini berkat ayah juga. Nomor 13, saya memiliki teman kos yang berbeda kamar dengan saya. Suatu ketika saya melihat bahwa dia sedang sakit sedangkan dia merupakan anak rantauan dan jauh dari rumah. Bagaimanakah sikap saya? A. Bertindak untuk menjaga dan mengobati teman saya tersebut hingga sembuh. B. Meminta teman saya untuk menghubungi sanak saudara. C. Hanya membelikan teman saya obat saja. D. Selalu bertamu ke kamarnya untuk mengecek kondisinya. E. Menyarankan teman saya untuk berobat ke rumah sakit. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah empati. Ketika teman kita kesusahan, maka sebaiknya kita berusaha untuk memberinya bantuan dengan segera, bukan hanya melalui dukungan secara verbal. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Bertindak untuk menjaga dan mengobati teman saya tersebut hingga sembuh. Nomor 14, orang tua saya merupakan orang yang sederhana dan kadang masih kekurangan. Sedangkan keluarga besar lainnya merupakan orang yang cukup berada. Suatu ketika secara tidak langsung keluarga besar saya menghina kedua orang tua karena tidak terlalu memiliki uang yang cukup untuk sekedar makan. Sebagai seorang anak yang masih bersekolah dan mengetahui hal tersebut, bagaimanakah saya seharusnya bersikap? A. Menyimpan dendam kepada mereka yang menghina kedua orang tua saya. B. Menjadi motivasi belajar agar bisa mengangkat derajat kedua orang tua. C. Memberikan support kepada orang tua saya agar tidak perlu bersedih. D. Membenci orang-orang yang menghina keluarga saya. E. Selalu berdoa agar bisa diberikan kesuksesan di masa depan. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah empati. Sikap empati yang muncul ketika orang tua merasa dihinakan bisa sangat bervariasi, namun sebagai seorang siswa maka reaksi terbaik yang bisa ditunjukkan adalah menjadikannya motivasi dan semangat untuk bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Menjadi motivasi belajar agar bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Nomor 15, teman saya menghubungi saya karena ingin meminjam uang untuk berobat ibunya dan berjanji akan segera mengembalikan uang saya. Bagaimanakah sikap saya? A. Saya akan meminjamkan uang kepada teman saya tanpa ragu. B. Tidak ingin meminjamkan karena takut tidak dikembalikan. C. Saya akan bertanya uangnya akan digunakan berobat apa saja. D. Berpura-pura tidak memiliki uang. E. Segera mematikan telepon. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah empati. Ketika teman sedang kesusahan, maka sudah semestinya kita membantu dengan mengulurkan tangan untuk menunjukkan kepekaan kita terhadap sesama. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Saya akan meminjamkan uang kepada teman saya tanpa ragu.